Hai guys, welcome to iPod, ID Podcast, inspirasi dari isi hati. Hai guys, kenalin aku Vina, aku dari SMA Negeri 20 Bandung. Di sini aku sebagai host bersama teman aku. Hai guys, kenalin nama aku Sekar, aku dari SMA Alkenzi Bandung. Nah, pada siang hari ini kita tuh bakal berbincang-bincang dari isi hati kita nih. Bener banget. Nah, sekarang kita tuh lagi ada di Work Coffee. Iya bener, tepatnya di Bandung. Iya, deket sekolah lumayan terkenal di SMA Negeri 5 Bandung dan SMA Negeri 3 Bandung. Di sini tuh lumayan sepoi-sepoi gimana ya, enak gitu ya. adem banget gitu loh. Ada kayak suara pembikinan kopi bener. gitu ya. Kerasa banget di kafenya tuh, kerasa banget. Kayak homey gitu ya. Iya, kafenya. homey banget. Nah, sekarang ini kita bakal berbincang-bincang mengenai topik kayaknya semua orang tuh udah pernah ngalamin deh ya. Iya bener banget, pokoknya di remaja seusia kita tuh banyak banget sih yang ngalamin. Pokoknya sekali dalam seumur hidup tuh iya bener, gitu mereka ya. pasti ngalamin. Nah, gitu. topik kali ini tuh tentang mental health. Nah, Iya, siapa sih yang mental gak pernah denger mental health? Kayaknya udah sering banget tuh didengar di sekitar kita. Bener banget. Nah, kita tuh apa sih menurut kamu sekarang mental health itu? Menurut aku mental health itu kan jadi kondisi di mana seseorang tuh yang kondisi yang mempengaruhi tentang hati, pikiran, bahkan kehidupan kita sih. Iya, gitu. bener banget. Kalau menurut aku sendiri ya, pribadi aku, mental health tuh kayak gangguan diri kita itu. Iya. Bisa dari sama kita di lingkungan sekitar aja, kayak keluarga bisa, temen bisa, pacar juga mungkin bisa. Iya, pacar. Nah, sekarang kita udah ada kedatangan 3 narasumber nih yang bakal cerita-cerita tentang pengalaman mereka mengenai mental health. Gimana sih mereka ngatasinnya, terjadinya gitu. Pokoknya selama 15 menit ke depan nih kita bakal ngebahas tentang mental health. Jadi buat kalian nih yang belum tahu, kita bakal ngenalin secara singkat apa sih mental health, dan bakal 3 narasumber kita tuh bakal nyeritain tentang pengalaman mereka. Langsung aja, ini dia narasumber kita. Hai. Kita langsung perkenalan aja dari yang cowok dulu deh. Cowok dulu. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Fadlan Pratama Putra, biasa dipanggil PP dari SMA 8 Bandung. Hai Fadlan. Kenapa nih dipanggil PP? Ya, soalnya dulu kan waktu pas aku lagi SD, nama Fadlan tuh banyak gitu. Iya. Ya, jadi aku disebut PP gitu dari kepanjangan aku gitu. Dari nama panjang. Iya, bukan gitu ya. Satpol PP, Oh, bukan. PP. Iya. Makanya dari Fadlan ke PP, makanya Iya. jauh gitu kan. Jauh. Oke. Kamu Lanjut deh. siapa nih? Halo semua, kenalin nama aku Nazira, aku biasa dipanggil Rara dari SMA 16 Bandung. Hai Rara. Oke, lanjut kamu yang terakhir. Hai guys, aku Adin dari SMA Kristen Yahya. Hai Adin. Nah, di sini kita bakal berbincang tentang mental health yang pastinya mulai dari yang hal simple dulu Iya, kali ya. dari yang ringan dulu ya guys, yaitu yang pertama ada toksik pertemanan. Yes. Siapa Nah, nih yang bakal cerita tentang toksik kayaknya pertemanan? Rara katanya punya pengalaman nih tentang toksik Rara. pertemanan. Gimana nih Oke. ceritanya Rara? Jadi waktu itu tuh ceritanya aku sempat dikelilingi sama orang-orang yang menurut aku tuh toksik gitu. Yang bikin aku jadi nggak percaya diri, jadi minder. Pokoknya jadi nggak ada semangat gitu. Ada semangat buat sekolah gitu. Iya. Disemangatin sama aku mau. Boleh. Nah, jadi ceritanya waktu itu tuh aku jadi anak baru, jadi murid baru di sekolah. Terus aku kan jadi murid baru pengennya kayak dapat banyak teman. Terus pokoknya aku pengen temenan sama siapa aja, yang penting aku nggak sendirian. Tapi ternyata itu salah karena belum tentu semua orang mau temenan sama aku kan. Belum tentu nerima kamu. Iya, gitu belum ya. tentu bisa nerima. Jadi lama-kelamaan tuh kadang-kadang ada yang suka, mungkin mereka nggak suka sama aku. Jadi kayak ngomentarin negatif tentang aku, kayak ngehasut orang-orang lain biar udah deh nggak usah temen sama dia gitu. Kayak buat apa sih gitu. Jadi kamu nggak tahu gitu kamu salah apa, tiba-tiba Iya. ditinggalin gitu ya. Aku nggak tahu aku salah apa, tapi tiba-tiba kayak diasingkan aja gitu di kelas. Mungkin merasa tersaingi nggak sih? Mungkin karena kamu anak baru. Iya, anak sama baru. cantik, Pengennya cantik kayaknya banget, cantik tersayangi gitu ya. Oh, tersayangi. Lebih Bisa tepatnya jadi. gitu. Oke. Terus waktu itu kan kayak misalnya mereka punya gebetan-gebetan nih, mereka tuh kayak sampai ngancem kayak awas ya kalau misalnya gebetan kita sampai tahu kamu, kita nggak Idih, segan-segan bilang bos gitu. Ngancem iri ya. iri jadi kayak Banget ya. takut tersaingi gitu. Pokoknya gebetan mereka nggak boleh sampai tahu aku, bahkan ngelihat aku gitu. Jadi kan aku bingung.
Tapi untungnya makin kesini aku makin mikir kayak gimana ya caranya. Terus aku juga nanya ke diri sendiri, apa sih yang udah aku lakuin sampai bikin mereka nggak suka gitu ada aku di sini. Jadi aku lebih kenal diri sendiri, terus coba nyari temen cerita juga karena itu penting banget. Terus coba milih-milih teman nih buat kalian yang bilang apa sih nih orang pilih-pilih teman banget, itu tuh ngaruh banget tahu. Iya. Sebenarnya itu hal positif gitu ya, Iya, bukan hal negatif. karena kita masa sih mau teman sama orang yang toksik bikin hidup kita nggak sehat Iya, gitu. Ada orang ke jurang ikut masuk ke jurang kan Iya. jangan Iya, gitu ya. itu nggak Toksik kayak boleh. kota sebelah aja, toksik Malaya. Tasik Malaya. Malaya. Nah, ada juga nih kayak Boleh. Iya, oke. Aku ada cerita juga relate nih sama kayak Nazira itu waktu aku SMP. Jadi aku tuh ada masalah gitu sama 3 angkatan termasuk angkatan aku sendiri. Jadi aku tuh nggak mentoleransi senioritas dan gak ada yang berani speak up gitu karena mungkin takut kali ya dan Kakak kelas gitu ya. Nah, akhirnya aku yang speak up tapi aku yang kena kayak apaan sih lo baru masuk udah sosokan banget gitu. Oh, iya. Nah, akhirnya kena Padahal hal baik gitu Iya, ya. hal baik. Iya, nah, akhirnya ya udah sih kayak seiring berjalannya waktu aku jadi bisa malah makin deket sama kakak kelas itu gitu juga sih. Nah itu Jadi- pengalaman kamu di sekolah itu ngaruh ke keluarga kamu gak sih? Ngaruh banget karena itu tepatnya waktu aku baru masuk SMA ya karena aku masuk ke SMA yang gak aku pengen terpaksa jadinya emang agak down juga kan karena culture-nya juga beda dan aku lagi ada masalah juga sama keluarga aku. Kenapa tuh di keluarga kamu? Kan kalau misalnya toxic itu nggak harus kita yang langsung gitu Iya, kan. bener. Bisa juga dari orang tua imbas ke anak gitu. Nah ini tuh toksiknya dari papaku ke bundaku. Jadi ini aku sekedar sharing aja ya buat Boleh, kita boleh, boleh. Bukan belajar aib ya, aja. guys. Kayak Biar observasi dapat aja. kita ambil pembelajarannya Pembelajaran. aja. Jadi emang papaku tuh yang sifatnya makin sini tuh lama-lama makin play victim, makin manipulatif, terus kayak posesifnya, pokoknya semuanya over gitulah. Cemburuan iya, gitu ya. cemburuan. Posesif ya, Iya, posesif. dia yang cemburuan tapi ujung-ujungnya dia yang main cewek gitu. Aduh, Jadi agak- sampai harus pisah. Dan itu emang nyimbas banget ke akunya sih kayak down gitu loh. Kenapa sih keluarga lain tuh nggak kayak gini? Kenapa keluarga gua kayak gini? Iya, Kayak iya, jadi bener. kurang bersyukur Iya. sama keluarga sendiri. Jadi ngerasa cemas, stres gitu nggak iya. sih? Nah, kalau kamu nih kan keluarga dari korban dari papa gitu. Nah, kamu kalau nyari cowok itu gimana? Iya. Nah itu Ngaruh juga, gak sih? juga ngaruh sih. Soalnya trust issue kayak apaan sih cowok tuh pasti Iya. kayak gitu semuanya gitu. Wah, aku- Jadi Wah. kurang Iya kan itu secara pandangan yang dipukul rata Iya. sama aku. Jadi takut gitu Iya, ya jadi buat kenal sama takut. cowok. Iya bener banget. Ya aku juga sih pernah ngalaman gitu ya, ngalamin gitu apa nih Sama cerita? siapa nih? sama cewek aku sih yang dulu gitu. Punya Oh, pacar, mantan berarti ya. mantan. Mantan sih. Mantan. Manis Tapi diingatan. yang toksiknya tuh lebih ke orang tuanya sih gitu. Orang tuanya. Oh, strict parents Gimana ya. nih? Ya strict parents gitu. Ya misalnya kalau aku mau main nih gitu ya sama cewek aku gitu, tapi malah si cewek akunya tuh kayak ngebohong gitu ke orang tuanya Ke orang teh tuanya. gitu. Oh jadi Jadi kamu backstreet. iya, Ya. kira itu ya bawa pengaruh buruk gitu ya. Ya soalnya nggak boleh pacaran sama orang tuanya gitu. Tapi jadi ngaruh gak sih ke cewek kamunya? Misalnya cewek kamu jadi posesif ke kamu atau jadi sering marah-marah gak jelas gitu? Ya tergantung sih gitu. Ya kalau misalnya gimana ya? Jadi ini kali ya. Karena terlalu Hubungan, dibatasi iya, kan hubungan ya. kamu Iya. jadinya diatur Ja- sama iya, orang jadi- tuanya. Ya sama gitu orang terus tuanya. misalnya kalau main sama aku tuh disangkanya ngebohong gitu. Oh iya Tadi iya Nazira ngerti. tuh sempat ngomong kayak ngaruh ke ceweknya. Kamu ada Kau pernah- pengalaman gitu gak? Oh ada ada. pengalaman. Kalau misalnya soal posesif tuh kayak jadi sama kayak Pepe tadi, si orang tua dari cowok ini tuh kayak strict parents gitu. Jadi dianya tuh kakunya tuh jadi kayak posesif. Aku mau main sama temen aja kadang nggak boleh. Aduh. Terus nge-like foto di Instagram aja nggak boleh. Kalau misalnya kata orang, ah itu cuma gitu doang. Tapi kan kalau bagi aku itu tuh jadi kayak apaan sih? banget, Iya, iya. jadi kekekang banget. Kamu Masa ngerasa tentang kayak like foto Instagram doang nggak boleh gitu kan? kayak ngerasa dikontrol gak sih Iya, sama pacar iya. kamu? Iya kayak Jadi gitu hidup sih. aku tuh kayak harus ngikutin hidup dianya aja gitu. Oh Padahal iya iya. hidup kita kenapa belum tentu juga kita sama dia gitu ya. Kayak Iya. yang satu ngerasa bebas, yang satu ngerasa dikekang Iya, gitu Bener kan. banget. Ya kalau toxic relationship juga aku pernah pas baru banget masuk SMA tuh aku sama kakak kelas aku kan. Dia tuh emang yang emosian gitu dan sering kali ngeluarin kata-kata kasar gitu. Tapi akunya kayak udah gue sayang sama lu jadi gue mau dikasarin juga terserah deh gitu. Jadi saking Oh, sayangnya saking jadi sayang, jadi- gak tahu kalau itu tuh Iya. salah gitu ya. Karena banyak banget sih yang ngalamin kayak gitu nggak nyadar kalau misalkan mereka masuk ke hal yang kayak gitu, hal yang negatif kayak gitu.
Nah tadi katanya Pepe tuh bilang katanya putus. Nah Putus, abis putus nyambung kamu kan? ngapain Ya tuh? aku nyari kesibukan lain Apa gitu. nih kesibukan Iya. apa? Main bola. Oh main bola biasa cowok Biasa ya, cowok. main bola, Main bola. Olahraga. Iya gitu ya. olahraga. Ya terus nyari kesibukan lain juga gitu ya, main bola, terus pengen kelihatan juga gitu kayak glow up gitu ya biar glow up. merawat diri ya. Biar ini gak sih biar mantan pacarnya Nyesel. gitu kan? ya. Terus kadang-kadang kan kalau main bola gitu suka kena sinar matahari. matahari Iya. gitu ya, suka kayak kering gitu kulit gitu. Ya aku punya solusinya gitu. Apa nih? solusinya? Bagi-bagi Kasih tahu dong, bagi-bagi Kan dong, biasa cewek bagi-bagi. banyak, cowok apa nih solusinya? Ya biasanya aku pakai ini sih ada produksinya produknya gitu. Produk natur. Apa ini. nih? Iya. Tunjukin dong. Tunjukin Ini dong. produknya guys gitu. Oh, Nah, Natur, ini guys eh. rahasia Pepe Pepe lebih biar glow, glow up. up. Ya ini tuh manfaatnya bisa menjaga kelembaban kulit dan menjaga luar kulit dari dalam guys gitu. Ya, betul. Luar kulit dari dalam gimana Dari Pak? dari luar Dari luarnya. luar, Dari ya, gitu luar. maksudnya. Melembabkan. Bener. Nah, Kan ini Melembabkan Iya. gitu. Pepe tuh kan pakai ini kan body lotionnya. Kalau misalkan aku sih pakai ini kapsulnya guys. Kalau misalkan aku ada iya, dalam. aku perawatan dari dalam. Aku selalu pakai ini setiap hari sekali. Oke, jadi gitu ya guys. Tips-tips supaya glow up biar mantannya tuh Iya. Bener Iya. banget. Misal. Terus Natura ini kayak produk yang cocok sih kalau menurut aku. Nah tadi kita udah denger nih pengalaman mereka nih narasumber dari Rara, dari Adin dan juga Pepe. Mereka tuh nyeritain tentang mental health mereka, gimana cara mereka ngatasin. Nah Sekar gimana nih? Kalau menurut aku sih dari pengalaman-pengalaman mereka kita tuh harus ambil hal positifnya ya, jangan mengambil hal negatifnya. Jadi menurut aku buat kalian nih yang belum ngalamin mental health, kalau menurut aku jangan sampai ngalamin. Pokoknya Iya, kalian itu. ya yang udah ngalamin atau bahkan nggak ngalamin, pokoknya kalian harus tahu awal mula kenapa sih orang bisa mental health, ciri-ciri orang kena mental health itu apa. Soalnya kadang kita tuh nggak nyadar, bahkan orang yang kena mental health itu kadang mereka tuh nggak nyadar kalau misalkan mereka itu terjerumus ke hal-hal kayak gitu. Betul, apalagi kalau di toksik kadang kita nggak nyadar gitu kalau Iya. hal itu toksik. Padahal Iya, itu hal bener-bener. salah tapi kita benarkan. Iya, pokoknya kalian itu kalau misalkan nih ngalamin hal mental health kayak gini tuh pokoknya kalian harus ada orang ketiga. Karena apa? Kalian tuh harus cerita ke mama, ke ayah atau bahkan ke sahabat kalian. Keluarga lah Iya, ya, keluarga. minimal. Tapi kalau misalkan kalian nggak percaya nih sama keluarga kalian, kurang percaya gitu ya, mending kalian cerita Konsultasi ke ke ahlinya, psikolog, iya, iya. kayak Atau psikolog bisa gitu. itu enggak sih kayak pengalihan ke hal-hal positif. Iya, Iya, kayak tadi bener-bener Pepe kayak tuh main Pepe main bola. Iya. Bener banget, bener Nah, banget. jadi bener banget. kesimpulannya kita tuh minimal harus menyadari atau mengenal jati diri Iya, kita iya. dulu biar gak salah arah gitu. Meskipun Iya. kayak tadi kan milih-milih temen gitu itu hal yang baik Iya, sebenarnya. kan kata orang tuh jangan milih-milih temen. Kalau menurut aku sih itu kurang worth it sih. Iya, Iya. kayak demi kebaikan Iya, kita juga gitu bener. ke depannya. Nah, nggak kerasa nih waktu kita udah habis, Iya, udah hampir sayang mendekati. banget, udah mau Padahal kita masih mau selesai. ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Tapi ya semoga dari pengalaman-pengalaman mereka dari ini perbincangan isi iya, hati kita semoga kalian jadi lebih tahu tentang mental health. lebih kayak tahu gitu. cara ngatasinnya dan bisa ambil pembelajaran Iya, dari topik bener kali banget, ini. bener banget. Nah, kayaknya segini dulu aja deh ya guys. Maaf banget nggak bisa lebih lama lagi Iya, maaf ngobrol-ngobrolnya. banget. Padahal kita mau cerita lebih banyak Iya. gak sih? Oke, dari segini aja dari kita. Semoga kalian dapat pembelajaran dan kalau kalian dengerin kita di cafe ini kayak kita, jangan lupa menerapkan 5M ya guys dan hashtag di rumah aja. See you guys. See you. Dadah.